Ya, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng untuk dapat notifikasi. Terima kasih sudah mendukung channel ini, My Fit My Adventure. Assalamualaikum, salam sehat untuk semua teman-teman My Fit My Adventure. Setelah sekian lama tidak upload ya dengan berbagai kesibukan yang ada, kali ini kita akan melanjutkan perjalanan menelisik sejarah jejak-jejak kehidupan purbakala di Kabupaten Sumedang, tepatnya di Kecamatan Tomo, Desa Jembarwangi. Perjalanan menuju lokasi penggalian atau ekskavasi fosil hewan purba diawali dengan menyusuri pematang sawah, perkebunan tembakau, dan kita harus menyeberang sungai yang aliran airnya saat ini sedang surut. Warga masyarakat sekitar menyebutnya Sungai Cisaar. Sungai Cisaar ini ditengarai sebagai Sungai Purba karena adanya jejak kehidupan purbakala tidak jauh dari lokasi sungai ini. Setiba di lokasi ekskavasi, beberapa temuan fosil dikumpulkan, di antaranya fosil gading stegodon atau gajah purba, fosil kura-kura purba yang ukurannya cukup besar, dan serpihan fosil hewan purba lainnya. Proses ekskavasi ini dilakukan harus dengan hati-hati untuk menjaga keutuhan fosil. Saya menemui beberapa orang, di antaranya tim peneliti dari Balai Arkeologi, dari Badan Geologi, Ketua Tim Peneliti dari Badan Riset Nasional, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Kepala Bidang Kebudayaan, dan ada juga salah seorang warga penemu pertama fosil di Kecamatan Tomo.
Nah, teman-teman, dengan ditemukannya jejak kehidupan purba di Kabupaten Sumedang, ini sebagai sumber ilmu pengetahuan untuk kita. Dan pemerintah Kabupaten Sumedang juga mendukung untuk segera didirikan rumah fosil atau museum purbakala di Kecamatan Tomo. Ya, pemirsa SNTV, bersama saya sekarang sudah ada Bapak Anton Ferdianto, beliau dari BRIN atau Badan Riset Inovasi Nasional, yang juga sekaligus sebagai ketua tim peneliti di sini ya. Ketua tim peneliti, tepatnya di lokasi ekskavasi atau penggalian fosil hewan purba di Desa Jembarwangi. Pak Anton, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Pak Anton, boleh dijelaskan sedikit untuk kondisi di sini, temuan fosil yang ada di sini seperti apa? Kondisi sekarang sih kita sudah hari ke 6 ya, kalau tidak salah. Kita sudah mulai coba menampakkan, karena kan awalnya ada laporan warga, di melaporkan dari dikira fosil, dikira temuan, laporan desa, kemudian dari dinas menghubungi saya, kemudian saya datang ke sini karena kebetulan saya penelitian di wilayah Jembarwangi dari 2016 sudah sampai 2019 di desa Jembarwangi dan sekitarnya. Jadi kita coba selamatkan, intinya sih ekskavasinya kita ekskavasi penyelamatan ya, bukan ekskavasi penelitian. Karena bagaimanapun juga semua tinggalan di sini penting. Dan kebetulan yang kali ini yang kita coba selamatkan adalah cukup unik dan cukup luar biasa, karena ini semuanya baru pertama kali ada ditemukan di sini, kura-kura ukurannya cukup besar. Nah, kalau untuk fosil kura-kura yang ditemukan itu masih ke dalam utuh? Masih utuh, 80% utuh ya, dan itu baru pertama di wilayah Jawa Barat yang ditemukan fosil kura-kura dengan ukuran seperti ini dengan relatif utuh. Iya, kalau untuk kondisi temuan fosil khususnya di Desa Jembarwangi ini diperkirakan nih usianya berapa? Kalau dari hasil penelitian yang sudah saya lakukan tahun-tahun ini, saya coba lakukan survei geologinya, saya lakukan metode apa, itu dimulai kemungkinan dari 1,2 juta sampai 900.000 di bagian atas yang lebih muda untuk hasil gali. Jadi kalau ini diperkirakan mungkin di atas 1 juta ya, karena dia lapisannya lebih tua dari yang di atas. Karena kalau kita lihat kue lapis yang di bawah itu ya betul, yang paling bawah itu pasti lebih tua dibanding yang atas, jadi ada timbunannya mungkin endapannya lebih lama ya. Betul, superposisi, jadi yang bawah lebih atas karena ini posisinya secara geologi, secara lapisan stratigrafi dia ada di bawah lapisan yang saya gali. Kalau untuk kendala yang ditemukan, kendala tidak untuk temuan lokasi? Kendalanya sih sejauh ini mungkin karena kita harus lebih hati-hati ya, karena kita tahu bahwa ini temuan yang sangat unik dan baru di sini, jadi kita gali, kita kupas sih, bukan kita gali, jadi kita kupas lapis demi lapis pelan-pelan, kita coba perkuat agar tidak rapuh, karena dia apalagi ada bagian yang sudah terekspos awalnya itu dia pecah-pecah tuh rapuh, kan dia weathering kena matahari, kena hujan, sedangkan bagian bawahnya relatif betul, sedangkan bagian bawahnya sudah relatif. Jadi kendalanya sih apa ya, challenge-nya sih di situ sih, gimana caranya kita mencoba mengupas tanpa meminimalisir merusak pasti terjadi saat kita gali, tapi meminimalisir kerusakan yang terjadi saat tidak begitu parah ya. Yang kedua, transport ini mindahin. Oh, itu yang harus ekstra hati-hati. Betul, makanya kita kalau Mbak lihat sudah digips, kita gips, kita perkuat, setidaknya tidak bergerak banyak saat dipindahkan. Nanti kita coba angkat, nanti yang kita sedang pikirkan bersama bagaimana kita caranya memindahkan ini ke tempat mungkin ke desa ya, yang lebih aman begitu. Betul. Ya. Dan kemungkinan ini kalau untuk pengangkatan kan mungkin agak ekstra usahanya harus lebih hati-hati. Kalau untuk tadi penyelamatan kan prosesnya itu biasanya untuk penemuan satu penemuan itu berapa lama? Tergantung ya. Tergantung jenis fosilnya. Betul, ada yang kecil-kecil, kadang-kadang patah-patah sehari 2 hari sudah bisa kita angkat. Kalau untuk fosil ini sudah berapa hari? Ini hari ke-6. Sudah 6 hari ya. Jadi baru kemungkinan seminggu baru bisa kita pindahkan lah, karena kita masih menunggu gipsnya kering juga. Gipsnya kering. Kalau kemungkinan untuk hari ini bisa gips kering. Mudah-mudahan, karena kemarin kan mendung tuh, jadi gipsnya lama keringnya. Jadi kita tunggu hari ini, alhamdulillah cerah. Jadi dan sore sudah bisa kita. Sore sudah bisa kita angkat, dan mungkin nanti kita akan menunggu ya bagaimana hasilnya, karena penyelamatan ini upaya penyelamatan dari fosil kura-kura dan tidak menutup kemungkinan bahwa di daerah yang lain juga masih di sini ditemukan ya. Banyak sih, kalau dari lapisan geologinya memang ini wilayah yang cukup tua dan sudah dihuni dari jutaan tahun lalu. Jadi wajar sekali kalau masyarakat yang jalan di hutan-hutan sini, di wilayah sini pasti menemukan gigi, tulang panjang. Kalau untuk kadar tanahnya sendiri ini yang di sini
jenisnya apa? Istananya sih ada lengkungan ya, tapi kalau dilihat ada beberapa, Ada yang miring ya ada gitu ya? beberapa stage, ada beberapa sequence yang menunjukkan bahwa ada perubahan lingkungan juga dari kalau kita lihat di bawah dari lempung biru laut, Iya. terus kalau kita naik sedikit ada lempungnya agak hitam dengan ada moluska sedikit, itu menunjukkan bahwa dulu ada rawa-rawa yang menuju ke laut. Ke laut, makanya tidak jauh beda dari Betul, Jembarwangi. Tadi betul. Darmawangi lebih ke hewan laut ya. Hewan-hewan apa ya, laut dangkal, kemudian ke pesisir mulai rawa-rawa. Kalau di atas sudah mulai terrestrial ya. Terima kasih Pak Anton Sama-sama. atas informasinya, dan sesaat lagi nih pemirsa SMTV kita akan berbincang dengan warga yang memang menemukan pertama ya di sini lokasi penemuan fosil hewan purba. Seperti apa? Jangan kemana-mana, masih di SMTV HS di sana. Ya, pemirsa SMTV, sekarang saya berada dengan seseorang yang bisa dibilang beliau pencetak sejarah ya, karena orang yang pertama menemukan fosil di Desa Jembarwangi, tepatnya yang saat ini kita berada dengan Pak Udin. Pak Udin, gimana kabarnya Pak Udin? Alhamdulillah. Pak Udin, boleh diceritakan untuk pemirsa SMTV yang ada di rumah, tentunya untuk warga masyarakat Sumedang juga yang penasaran, awal mulanya Pak Udin kenapa bisa tahu dan juga menemukan bahwa ini fosil hewan purba begitu? Ada ceritanya seperti apa Pak Udin? Dari tahun 2014 ya, udah dikenali semua orang PB. Ceritanya panjang, jadi seolah tiap tahun suka ada praktek di sini. Setiap praktek saya dibawa, Di bawah jadi ya? dikenalin mana tulang, mana batu. Oh, jadi mana memang gaji. pemberi pemahaman, dikasih pemahaman bahwa ini yang membedakan fosil dengan bebatuan biasa adalah dari tim ITB waktu itu, dari tahun 2014. 2014. Kalau awal mulanya Pak Udin tahu bahwa ini fosil di sini di Jembarwangi, apa yang pertama ditemukan waktu itu? Yang pertama ditemukan tulang sebesar ember itu. Tulang sebesar ember, dan Iya. itu sudah diteliti tulang apa? Diteliti itu tulang gajah. Tulang gajah. Ya, kalau yang dilihat Pak Udin bahwa di sini juga banyak temuan dari yang disampaikan oleh Pak Udin untuk dalam membantu proses pencarian seperti apa saja nih Pak? Ya kalau itu saya ditugasin sama orang ITB. Kalau udah itu praktek, tolong cari yang sedetil mungkin katanya. Untuk tulang apa-apa saja kumpulin. Kalau saya praktek ke sini, tolong ambil, bawa. Banyak yang udah dianggut sama orang ITB. Banyak yang sudah dibawa, ya. Dan kalau yang Pak Udin sendiri ada yang sudah disimpan atau dibawa semua ke sana Pak? Dibawa semua. Dibawa semua. Dan untuk Pak Udin proses pencariannya seperti apa nih Pak? Dicari satu-satu atau bagaimana? Kan kalau melihat dari lapisan tanah kan kita tidak tahu ya Pak di dalamnya ada fosil atau apa gitu. Kalau Pak Udin mengandalkan apa? Feeling atau apa Pak? Ya kadang-kadang pilih, kadang-kadang secara nggak sengaja gitu. Kalau sengaja kita nyari, Susah. nggak susah, nggak ketemu. Kalau meskipun jangka lama, misalnya saya terus itu Jadi berkeliling saja di sini di lokasi. Emang agak susah juga. Kalau alat nih Pak, alat yang dipakai Bapak apa saja? Kan kalau fosil tadi kan sifatnya bentuknya rapuh, berarti kan harus lebih hati-hati. Alat yang dipakai Bapak masih manual
tradisional. Benar. Kan gini Pak, Bu, kalau ada tulang yang udah rapuh bener, Ya. saya nggak ambil. Nggak ambil. Nggak diambil. Kalau tulang masih utuh, diambil gitu, kumpulin. Dikumpulin. Jadi alatnya masih dengan cangkul sederhana. Campur, Ya. pahat. Pahat, ya. Ada yang harapan Pak Udin nih, karena Pak Udin juga punya peran besar andil dalam turut serta terutama penemuan fosil ini khusus di Desa Jembarwangi. Harapannya ke depannya seperti apa nih Pak? Ya, harapan saya ini semoga penemuan saya itu bermanfaat untuk semua. Jadi seolah hidup saya ini ada gunanya untuk para ilmuwan yang terutama adik-adik yang sedang penelitian gitu. Ya. Ya, dan terima kasih Pak Udin atas waktunya dan juga perbincangannya. Dan pemirsa SMTV, demikian perbincangan saya dengan Pak Udin, salah seorang warga masyarakat Desa Jembarwangi yang pertama kali menemukan fosil, dan beliau juga sekarang diminta bantuannya untuk turut andil bersama-sama dengan tim peneliti dari ITB, kemudian juga dari Badan Geologi, dari tim arkeologi untuk bersama-sama menemukan, terutama dalam sekarang proses penggalian atau ekskavasi penyelamatan fosil yang ada di Desa Jembarwangi. Dan kita berharap semua bahwa fosil-fosil yang ditemukan ini selain nantinya menjadi sumber ilmu pengetahuan untuk warga masyarakat, tidak hanya masyarakat Sumedang tetapi seluruh dunia, ini juga sebagai tolak ukur sejarah bahwa di Kabupaten Sumedang dulunya di zaman prasejarah ada ditemukan situs purbakala yang sampai dengan saat ini ditemukan, boleh jadi nanti menjadi tujuan wisata, destinasi wisata seperti harapan dari Desa Jembarwangi. Nanti akan dibuatkan rumah fosil atau museum purbakala di Kabupaten Sumedang. Sekali lagi saya Fit Nurvina undur pamit, Pak Udin juga terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.